Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX 108 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Prestec dengan tipe PG 8542. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter speaker, ini ukurannya 203,2 mm atau 8 inci. Daya maksimumnya 100 watt, rentang frekuensi mulai dari 46 Hz sampai 4900 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 87 dB. Kemudian ukuran voice coil-nya 35,52 mm. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja, untuk Fs 46 Hz, DCR 3,3 ohm, KTS 0,84, Cache 1,09, GMS 3,69, MMS 30,6 gram, GMS 0,36 mm per Newton, BL 5,2 Tesla meter, fast 20,1 liter, efisiensi 0,18%, SD 193,6 cm persegi, dan Xmax 4,2 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini hanya 42,2, dan ini tentu aja udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 30 dan 50 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Jadi di sini gua akan melampirkan dua versi, satu dengan target bass yang lebih rendah dan satunya dengan target SPL yang lebih tinggi. Dan fokus kita di sini tentu hanya pada satu coilnya aja, sebab impedansinya itu nggak terlalu rendah karena coilnya itu di paralel, dan juga nggak terlalu tinggi karena coilnya itu di seri. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 50 dan 60 Hz. Untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Jadi untuk versi pertama, nanti titik potong bawahnya bisa diset di 50 Hz. Sementara untuk versi kedua, titik potong bawahnya bisa diset di sekitaran 60 Hz. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 106 dan 109 dB. Jadi untuk versi bass yang lebih rendah, SPL-nya juga akan lebih rendah, sementara untuk bass yang lebih tinggi, SPL-nya juga akan jauh lebih tinggi. Jadi nanti silahkan dipilih aja sesuai kebutuhannya. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video
karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Warna merah merupakan versi bass yang lebih rendah, sementara yang warna hijau merupakan versi SPL yang lebih tinggi. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat untuk versi bass yang lebih rendah, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 42 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Sementara untuk versi yang menggunakan titik potong 60 Hz, frekuensi 49 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, untuk versi bass rendah dengan daya 35 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13,4 meter per detik. Untuk versi SPL yang lebih tinggi, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 14,6 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Untuk versi bass yang lebih rendah, secara teori di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 28 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk versi SPL yang lebih tinggi, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 30 Hz pada minus 3 dB. Dan agar ini benar-benar bisa optimal, pastikan amplifier yang digunakan itu memang udah memadai untuk merespon frekuensi subwoofer. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari versi bass rendah. Untuk tinggi box ini adalah 300 mili. Panjang ke belakang 370 mili. Kemudian lebarnya 260 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 20 mili. Sementara untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 225 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis. Sementara untuk handle, nanti silahkan di custom aja sesuai kebutuhannya. Kita lanjut dengan skema SPL yang lebih tinggi. Untuk tinggi box ini adalah 300 mili. Panjang ke belakang 300 mili. Kemudian lebarnya 260 mili. Untuk port, tinggi portnya ini tetap sama. Sementara untuk sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 185 mili. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika lu suka dengan skemanya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain
yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.